Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga materi Bahasa Indonesia, menelaah kaidah kebahasaan teks diskusi. Kaidah atau aturan dalam menulis teks diskusi. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menelaah kaidah kebahasaan dalam teks diskusi. Yang pertama, untuk kaidah penulisan teks diskusi menggunakan kalimat efektif. Kalimat yang efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Syarat untuk kalimat efektif itu sendiri adalah kesatuan, kehematan, kelogisan, kepaduan, keparalelan, dan ketetapan. Itu untuk menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif atau mengajak, merayu orang lain untuk membaca atau mendengar teks diskusi kita. Untuk mengetahui apakah kalimat kalian sudah persuasif atau belum, kita lihat dari audiensi. Apakah bahasa yang kalian gunakan dapat meyakinkan pembaca atau pendengar? Yang kedua, gagasan. Apakah kata-kata yang kalian gunakan mampu menjelaskan dan menghubungkan gagasan atau argumen serta penjelasannya? Yang ketiga, sarana persuasif. Apakah jelas gambaran posisi pendapat penulis dan mencoba meyakinkan pembaca atau pendengar? Yang keempat, kosakata. Apakah kosakata yang kalian gunakan sesuai dengan topik dan konteks? Yang kelima, kohensi. Apakah kamu menggunakan dengan tepat kata rujukan, kata ganti, konjungsi, dan kata hubung dalam kalimat dan paragraf teks diskusi? Itu dalam menggunakan kalimat persuasif. Selanjutnya untuk kohensi dan koherensi. Kita ketahui dulu kohensi itu apa. Kohensi adalah kesatuan dan kepaduan antara paragraf. Contoh, seminggu lamanya Rita dan Santi berlibur di rumah kakeknya. Rita dan Santi memperoleh banyak informasi baru mengenai tanaman padi untuk melengkapi tugasnya membuat laporan. Informasi itu antara lain adalah bahwa padi merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Padi merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Padi bisa memberikan berbagai tenaga bagi tubuh kita. Itu dijadikan satu paragraf. Kalau dilihat dari sini, itu belum kohensi. Karena apa? Di situ sebenarnya ada dua paragraf, ada dua topik yang harus dijadikan dua paragraf. Kalaupun ada dua topik dijadikan satu paragraf, itu tidak kohensi. Yang benar adalah seminggu lamanya Rita dan Santi berlibur di rumah kakeknya. Rita dan Santi memperoleh banyak informasi baru mengenai tanaman padi untuk melengkapi tugasnya membuat laporan. Informasi itu antara lain adalah bahwa padi merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat juga di Indonesia. Itu dijadikan satu paragraf. Yang paragraf kedua, padi merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Padi bisa memberikan sebagian tenaga bagi tubuh kita. Karena apa dijadikan dua paragraf? Yang paragraf pertama untuk pokok pikiran, untuk paragraf pertama itu padi adalah makanan pokok di berbagai tempat. Sedangkan untuk pokok pikiran untuk paragraf kedua, padi merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat. Jadi itu jadikan dua paragraf. Untuk yang tadi itu tidak kohensi karena dijadikan satu paragraf. Yang Ibu contohkan ini itu sudah kohensi. Untuk selanjutnya koherensi. Koherensi adalah keterkaitan antara bagian satu dengan bagian yang lain agar menjadi satu makna. Contohnya, Pak Andi menanam singkong di ladangnya. 2. Ladang Pak Andi cukup luas. 3. Alasan Pak Andi bertanam singkong karena menurutnya nilai jual tanaman singkong cukup tinggi. Yang keempat, daun singkong dapat dijual untuk dimasak sebagai sayur. 5. Bibit untuk menanam singkong sangat mudah didapatkan. 6. Di samping itu, umbinya merupakan salah satu bahan makanan penghasil karbohidrat. Itu kalau dilihat
paragraf tidak koherensi karena ada satu kalimat yang tidak padu dengan kalimat sebelumnya, yaitu nomor 5, bibit untuk menanam singkong sangat mudah didapatkan karena tidak padu dengan kalimat sebelumnya. Selanjutnya untuk penggunaan modalitas. Modalitas adalah istilah yang memiliki makna kemungkinan, fenomena, dan sebagainya yang dinyatakan pada kalimat. Biasanya dinyatakan menggunakan istilah seperti wajib, akan, ingin, dapat, dan mungkin. Itu untuk penggunaan modalitas. Selanjutnya untuk konjungsi. Konjungsi atau kata hubung yang sering kita dengar adalah partikel yang digunakan untuk menghubungkan satuan bahasa seperti kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat, atau lebih dikenal dengan konjungsi. Ada pembagian konjungsi. Ada pembagian konjungsi yang pertama, konjungsi waktu. Sesudah, setelah itu, sebelum, sehabis, sejak, selesai, ketika, tatkala, pada saat, sewaktu, sementara, sambil, seraya, selagi, selama, sehingga, dan sampai. Itu untuk konjungsi waktu. Yang kedua, konjungsi syarat. Jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, manakala. Konjungsi pengandaian. Andaikan, seandainya, umpamanya, sekiranya. Konjungsi tujuan. Agar, supaya, agar. Konjungsi konsesif, biarpun, meskipun, sekalipun, walaupun, sungguh pun, kendati pun. Konjungsi kepemiripan, seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai, laksana. Konjungsi penyebaban, sebab, karena, karenanya, karena itu, oleh sebab itu. Konjungsi pengakibatan, sehingga, sampai-sampai, makanya. Konjungsi cara dengan konjungsi harapan. Moga-moga, semoga, mudah-mudahan. Itu untuk bagian konjungsi. Jadi untuk kaidah kebahasaan teks diskusi sudah Ibu bahas. Untuk tugas, kalian buka buku kalian halaman 16, ada teks yang berjudul Sosial Media Lawan atau Kawan. Kemudian identifikasi unsur kebahasaan yang ada dalam teks tersebut dengan menyertakan teks bukti penandanya. Cukup konjungsinya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.